Oke, selamat sore semua speaker dan audiens yang udah bergabung. Oke, ini kalau dilihat dari attendance, audiensnya kurang lebih udah 37 ya, yang sudah bergabung. Sebelumnya salam kenal, saya Gaby dari Jojonomic. Untuk di webinar kali ini, saya sebagai moderator. Dan kalau untuk di Jojonomic sendiri, saya di bagian partnership dan government relation juga. Salam kenal, sekali lagi untuk semuanya, terima kasih sudah hadir. Tadi kurang lebih kita sudah sharing sedikit tentang apa itu Jojonomic. Mungkin ada yang sudah pernah tahu, sudah pernah dengar, sudah pernah dipresentasikan juga mungkin tentang Jojonomic. Dan sekilas tadi kita sudah sharing lagi tentang Jojonomic. Nah, webinar kali ini kita bahwa topiknya adalah agile funding, the new way to raise capital for your business. Karena kita tahu di momen atau di masa seperti sekarang ini banyak sekali yang punya inisiatif, gue pengen dia punya bisnis baru, gue pengen dia punya bisnis sendiri, seperti itu ya. Tapi mungkin ada yang sudah punya modal, tapi atau ada yang modalnya masih terbatas, atau belum ada modal sama sekali gitu. Nah, sore ini seru banget pasti topiknya ya, dari 60 sampai 90 menit ke depan itu kita akan bahas gimana sih tipsnya atau mungkin gimana caranya supaya gue bisa punya bisnis dengan budget yang terbatas mungkin, atau gimana cara gue bisa dapetin budget buat bisnis gue gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh saya mau kenalkan dulu gitu ya. Untuk speaker kita kali ini ada dari Akseleran. Terima kasih kehadirannya untuk Bapak Christopher Joutua, Bapak Christopher Joutua sebagai Chief Credit Officer di Akseleran, yang mungkin familiar dipanggilnya Pak Kristo ya Pak ya? Iya Mbak Gaby. Iya, sorry Pak, mungkin belum di mute. Udah kok. Halo? Oh, sorry, sayanya yang di mute, maaf. Oke. Oke, sekarang. Iya. Oke, kemudian selamat datang juga untuk Mbak Astria Wizayanti sebagai CFO atau Chief Financial Officer di Jojonomic. Halo Mbak Asti. Selamat sore. Selamat sore. Oke, dan nanti dari Pak Kristo dan Mbak Asti akan sharing beberapa slide ya, dan itu berguna banget nih buat audiens yang udah gabung di sini. Jadi jangan kemana-mana. Boleh juga, mumpung kita belum mulai nih, ajak juga gitu ya teman-teman atau partner atau keluarga yang mungkin kita sempat dengar, kayaknya kemarin ada yang bilang deh mau bikin bisnis. Nah ini soalnya langka nih, nggak langka, maksudnya sharing yang sangat bermanfaat ya, apalagi nih dari chief nih ya yang akan sharing. Dan kali ini kita juga kedatangan dibantu atau disponsori atau apa ya dibilangnya kita, media partner dari Kumpul, yang di sini sebagai perwakilan ada Pak Hendri. Selamat datang Pak Hendri, terima kasih sudah join. Ya, mungkin sambil nunggu ya untuk attendance-nya, kurang lebih kita sudah perkenalan satu persatu. Mungkin Pak Hendri bisa menceritakan sekilas atau tentang Kumpul, Pak. Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar kali ini. Aku mau cerita aja, kita dari Kumpul as a media partner dari Jojonomic yang kali ini juga sebelumnya juga 2 eventnya kita menjadi media partner dari Jojonomic. Kalau yang masih belum tahu Kumpul itu apa, sebenarnya aku mau jelasin sedikit sih tentang Kumpul. Kumpul itu adalah sebuah engine untuk ekosistem builder sih, yang bekerja sama dengan berbagai partner untuk membangun sebuah ekosistem yang berfokus jadi pertumbuhan wirausaha di Indonesianya sendiri gitu. Saat ini Kumpul sendiri memiliki partner hampir di seluruh Indonesia, mulai dari ekosistem partner, community partner, space partner gitu, atau program partner gitu. Dengan adanya semua partner tersebut, kita bisa membantu, kita pengennya bisa membantu untuk mendistribusikan program-program yang bukannya cuma Kumpul doang yang buat, mungkin aja ada pemerintah buat atau ada siapapun yang membuat punya program yang pengen mendistribusikan program itu ke seluruh di Indonesia gitu, kita bisa bantu gitu.
karena kita pengennya juga dari ujung Sabang Indonesia sampai Merauke mendapatkan kesempatan yang sama gitu untuk misalkan masalah edukasi, masalah program atau apapun, kita pengennya mendapatkan kesetaraan itu semua gitu. Program apa aja sih yang udah kumpul jalanin atau yang kumpul lagi jalanin saat ini? Kalau program-program dari kita sendiri sih sebenarnya ada banyak ya. Ada Startup Weekend Indonesia yang bekerja sama Techstar, ada juga 1000 startup yang kita lagi mau jalan sebentar lagi bersama Kominfo, ada juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang namanya Backup 2020 gitu. Nah, selain itu juga masih banyak lagi program-program lainnya gitu. Nah, kalau misalkan pengen dilihat aja atau dicek gitu sebenarnya kumpul itu apa sih gitu, terus programnya apa aja atau ada event apa aja, bisa cek aja lebih lanjut di Instagram kita di Kumpulko, atau bisa langsung masuk ke websitenya Kumpul di www.kumpul.id. Kumpul.id gitu. Pakai K, kumpul.id. Juga kalau misalkan ada mau informasi lainnya juga bisa dilihat di LinkedIn kita sih. Kita juga suka ada sharing sesuatu di LinkedIn-nya Kumpul gitu. Jadi kalau ada informasi atau apa bisa dicek juga di LinkedIn-nya Kumpul. Gitu Mbak Gaby, kurang lebih dari Kumpulnya sendiri. Sekali lagi kita mau ucapin terima kasih banyak buat Kumpul sebagai media partner di webinar Jujunomik. Mungkin udah bisa kita mulai aja ya. Udah penasaran banget nih, audiens sudah siap untuk dengar sharingnya dari Pak Kris dari Akseleran. Silakan Pak Kris. Selamat sore untuk semuanya. Kita mulai aja. Mungkin sesuai tema sore hari ini, mungkin saya sharing mengenai Agile funding di sesuai dengan tema dari Jujunomics. Menurut pandangan dari Akseleran bagaimana? Nanti di belakang boleh nanya-nanya. Ya, kita mulai aja ya. Ini sedikit tentang saya. Tadi udah dijelasin Mbak Gaby juga. Saya sekarang di Akseleran sebagai Chief Credit Officer-nya dan co-founder. Oke, kita mulai masuk aja. Jadi, Agile funding tuh pengertiannya kalau saya baca-baca itu tujuannya adalah untuk funding yang kita punya itu digunakan menurut prioritas yang ada dan bisa dialihkan ke yang lain. Serta juga itu nggak terbatas ngambil funding dari lembaga keuangan yang konvensional. Jadi nggak hanya terbatas dari itu, baik dari sumbernya maupun secara penggunaannya itu nggak boleh kaku. Jadi agile kan memang artinya istilah bahasa Indonesianya mungkin tangkas ya, gesit ya. Jadi funding yang gesit, baik dari sumbernya maupun dari penggunaannya. Nah, sebenarnya temanya bagus banget. Kenapa? Karena cocok banget nih dengan kondisi kita saat ini. Kenapa sih? Kan saat ini kan memang yang kita ketahui saat ini semua pelaku usaha khususnya itu lagi terdampak berat oleh COVID-19. Sekarang aja tuh setiap hari nambahnya mungkin 1.800-2.000 kasus per hari. Udah 155.000 orang yang positif. Yang sembuh juga udah banyak sih memang. Namun bertambahnya juga masih banyak tiap harinya. Jadi, dan orang juga jadinya masih takut-takut nih. Mau keluar masih agak-agak takut. Mau memulai kegiatan secara normal masih agak-agak takut. Sehingga perekonomian tuh agak-agak terganggu. Bahkan kalau di Q2 dan ekspektasi di Q3 mungkin nggak bertumbuh ekonominya di Indonesia dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, impact-nya tuh besar banget terhadap para pelaku usaha. Impact yang paling dirasa signifikan oleh para pelaku usaha itu adalah adanya perpanjangan atas pembayaran. Jadi contohnya misalnya biasanya customer para pelaku usaha itu bayarnya dalam waktu 10 hari, 15 hari, sekarang mintanya jadi sebulan. Dari yang mintanya sebulan
jadi mintanya 2 bulan bayarnya. Lalu dari yang 2 bulan jadi 3 bulan, dan seterusnya. Nah, dampaknya ke para pelaku usaha, itu internal cash flow mereka terganggu. Begitu internal cash flow terganggu, itu jadinya tuh kacau. Kacaunya kenapa? Karena contoh paling hal simple, kemarin banyak juga di berita kasus-kasus pembayaran gaji karyawan terlambat, atau bahkan banyak yang dirumahkan. Terus impact-nya juga ke vendor-vendornya atau supplier-suppliernya, itu bayarnya juga terlambat jadinya. Cicilan-cicilan perbankan, OJK juga udah, dan Pak Jokowi juga udah bilang bahwa boleh nih restrukturisasi selama ada syaratnya memang, cuman boleh restrukturisasi, sehingga pembayaran cicilan-cicilan pun itu jadinya nggak seperti yang seharusnya. Nah, impact-nya itu tuh jadi satu siklus. Begitu bayar gaji karyawan terlambat, bayar vendor terlambat, bayar supplier terlambat, impact-nya tuh ke pekerjaan para pelaku-pelaku usaha juga. Impact-nya apa sih? Pekerjaan-pekerjaan yang normalnya itu bisa terganggu juga. Contoh paling simpel misalnya, saya misalnya usaha daging, tadinya biasa bayar supplier 1 minggu, jadinya sekarang saya bisanya jadinya 1 bulan. Nah, gara-gara saya bayarnya mundur, daging yang saya terima juga biasanya jadinya diundur-undur sama si suppliernya. Suppliernya lebih mendahulukan orang yang membayar lebih cepat. Atau misalnya saya punya ngerjain project, misalnya bangun jalan. Tadinya saya pakai subkontraktor untuk ngaspalnya. Tadinya saya bayarnya lancar ke subkontraktornya, tapi karena COVID ini saya dibayarnya lama oleh pemberi kerja saya, sehingga saya tuh belum bisa bayar ke vendor, subkontraktor saya. Jadi subkontraktornya juga kerjanya jadinya lelet. Nah, impact-nya apa? Impact-nya kan terganggu tuh pekerjaan yang saat ini ada. Sehingga jadinya mundur lagi tagihannya. Nah, ini tuh jadi siklus yang cukup mengerikan bagi para pelaku usaha saat ini. Nah, sehingga saya suka ngobrol-ngobrol kepada para customer di restoran tuh, ini tuh poin utamanya apa sih? Poin utamanya tuh kalau dari ngobrol-ngobrol itu tuh kelihatan bahwa mereka, para pelaku usaha tuh harus menjaga yang namanya cash flow internalnya, biar nggak terganggu. Gitu. Nah, bertalian dengan itu, kita kemarin juga udah masuk ke new normal, memang masih bertahap, masih terus bertahap, dan semua orang masih terus ibaratnya masih banyak yang struggling lah untuk mengimplementasi new normal yang ada, karena ya semuanya masih takut-takut. Memang jadi kesannya ada ketidakpastian, tapi ya memang COVID impact-nya seperti ini. Nah, untuk menjaga cash flow tersebut, itu tuh ada beberapa hal yang bisa dikontrol oleh para pelaku usaha. Yang pertama, itu ngejar pembayaran dari customer. Tadinya biasanya customer kalian yang bayarnya misalnya, yang kalian kunjungin cuma sekali sebulan atau dua bulan sekali, sekarang jadinya mungkin seminggu sekali harus kalian kejar gitu loh. Jadi pembayaran dari customer tuh harus ditingkatin collection effort-nya. Nggak bisa diem aja, karena kalian bergantung juga terhadap pembayaran dari customer tersebut. Nah, yang kedua, alternatifnya tuh bagi para pelaku usaha yang ada saat ini tuh adalah injeksi modal. Injeksi modal tuh ibaratnya kalian nyari partner, lalu memasukkan duit dan menjadi bagian dari pemegang saham. Yang ketiga, yang paling umum juga, itu yang banyak dikenal di orang Indonesia, itu adalah hutang, dengan cara berhutang. Ini 3 hal ini tuh tujuannya adalah untuk menjaga cash flow internal. Nah, terkait hutang pun, itu tipenya macam-macam. Ada yang bisa ke pinjaman pribadi, bisa ke orang tua, bisa ke kenalan, bisa ke partner yang udah pernah minjemin, bisa juga ke lembaga keuangan konvensional, seperti perbankan, leasing, dan lain-lain. Bisa juga alternatifnya sekarang udah ada peer-to-peer lending, kayak Acceleran. Bisa juga yang kalian lakuin itu adalah menunda pembayaran ke vendor atau ke subkon. Nah, sumber-sumber keuangan ini tuh cara menjaganya tuh unik-unik. Maksudnya unik-unik tuh
punya plus dan minus sendiri-sendiri. Contoh, kayak pembayaran dari customer. Ketika kalian meningkatkan effort collection ke customer, bisa jadi customer-nya merasa terganggu. Sehingga kedepannya bisa jadi kalian itu nggak dapat pekerjaan lagi dari mereka. Contoh lainnya misalnya, untuk injeksi modal atau equity, itu tuh butuh proses yang panjang banget. Butuh proses yang panjang. Contoh lagi ke pinjaman pribadi atau hutang pinjaman pribadi itu tuh biasanya tuh prosesnya cepat, tapi biasanya jumlahnya kecil karena namanya pinjaman pribadi nggak semua orang punya duit yang cukup besar. Nah, bisa kalau ke lembaga keuangan konvensional biasanya lebih lama, tapi bunganya biasanya cenderung lebih murah. Nah, kalau peer-to-peer lending itu biasanya tuh lebih cepat daripada lembaga konvensional biasanya. Namun bunganya lebih mahal sedikit, masih kompetitif lah. Nah, kalau kalian memutuskan untuk menunda pembayaran ke vendor, itu tuh biasanya implikasinya ke depan. Ke depannya tuh dalam artian, ya vendornya nggak mau lagi supply barang ke kalian. Nah, in summarize tuh, sumber pembiayaan tuh secara garis besar tuh ada dua. Ada yang namanya equity atau injeksi modal tadi, ada yang namanya hutang. Nah, kelebihannya equity atau injeksi modal tuh kalian nggak perlu mikirin balikinnya kapan, karena nggak ada kewajiban untuk membalikinnya, hanya dari nanti porsi keuntungan. Tapi jeleknya itu adalah kalian ngasih kontrol sebagian dari perusahaan kalian ke partner baru kalian tersebut. Nah, di satu sisi yang tadi udah saya jelasin juga ada yang namanya hutang. Nah, kalau hutang ini itu ada kewajiban untuk melunasi, harus dilunasi memang kalau hutang. Tapi bagusnya dia nggak ada dilusi saham, sehingga tuh nggak ada yang ibaratnya kalau orang Indonesia bahasanya mungkin nggak ada yang grecokin lah, nggak ada yang grecokin. Ibaratnya seperti itu. Punya kebebasan lebih. Namun memang ada kewajibannya juga harus melunasin. Di satu sisi kalau equity kebalikannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari, saya fokusnya ke depan akan ngebahasnya terkait hutang, karena memang expertise-nya Acceleran di hutang, di peer-to-peer lending tersebut. Tapi kalau nanti ada pertanyaan mengenai injeksi modal, bisa juga ditanya ke saya ya. Nah, dampak COVID ini ke industri pembiayaan itu cukup berat, cukup terasa signifikan. Sampai-sampai Pak Jokowi juga udah ngomong langsung waktu itu, kalau nggak salah April ya, lalu OJK juga udah ngeluarin POJK 714, itu bahwa boleh debitur yang terkena dampak penyebaran COVID ini mengajukan restrukturisasi. Namun memang tetap ada yang namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ditambah itu media-media lembaga-lembaga seperti Moody's Rating dan lain-lain itu memproyeksikan bahwa Q2 2020 negatif, dan benar proyeksinya terbukti pertumbuhannya negatif, sehingga resiko kredit bagi pelaku usaha itu meningkat, khususnya di negara-negara di ASEAN. Nah, akibatnya apa sih ini? Hal-hal seperti ini, akibatnya itu lembaga-lembaga keuangan pasti lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Itu udah pasti. Contoh yang paling ekstrim kemarin, banyak perbankan di bulan-bulan April atau Mei itu bahkan sempat stop untuk memberikan penyaluran dana baru. Itu banyak tuh, ada beberapa yang saya tahu. Namun memang sekarang sudah mulai aktif lagi karena memang itu bisnisnya mereka, nggak mungkin mereka stop juga gitu. Nah, lebih konservatif juga bukan berarti kita nggak melakukan penyaluran nih lembaga keuangan. Contoh paling simpel yang saya bisa cari-cari di berita tuh ada BRI. BRI tetap tumbuh 10% walaupun di tengah corona penyalurannya. Lalu Bank BTN juga masih tumbuh. Bank DKI juga masih tumbuh. Acceleran pun kita sudah saat ini sudah penyalurannya itu sudah berada di titik sebelum COVID. Jadi kita sudah bounce back
Memang di April kita turun, di Mei juga mirip-mirip April angkanya, namun di Juni sudah meningkat, dan di Agustus ini proyeksinya sudah sama dengan angka di Januari, which is itu sebelum COVID. Dan ke depan kita mau terus grow, jadi kita tetap lebih konservatif pastinya dengan kondisi saat ini, namun tuh bukan berarti kita berhenti menyalurkan. Nah, sedikit mengenai Akseleran, saya jelasin sekilas saja. Akseleran itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu lembaga keuangan yang mempertemukan antara kalau khususnya di Akseleran, khususnya itu pelaku usaha, SME, atau UMKM, dengan investor-investor yang punya duit lebih. Bentuknya bukan equity, tapi bentuknya adalah pinjaman. Jadi pinjaman, ya. Nah, kita ada dari 2017 Oktober sampai per Juli kemarin kita udah menyalurkan sekitar 1,4 triliun. Pertumbuhannya juga cukup cepat. Kalau dilihat dari 2018 dibanding dengan 2019 itu kita bertumbuh hampir 4 kali lipat. Di 2020 memang pertumbuhannya nggak bakal secepat 2018 karena COVID. Nah, kenapa sih bisa tumbuhnya cepat seperti ini? Itu tuh alasannya karena produknya cukup disenangi oleh para UMKM. Karena kenapa sih produk unggulan kami itu bentuknya adalah invoice financing. Jadi kalau para pelaku usaha biasanya itu ke perbankan dimintain fixed asset, misalnya rumah, tanah, dan lainnya. Kalau ke peer-to-peer lending, khususnya Akseleran tuh nggak dimintain. Yang dimintain itu asetnya dalam bentuk invoice. Jadi misalnya Bapak Ibu udah dapat kontrak atau invoice dari pemberi kerja, udah nyelesain kerjaan, terus belum dibayar aja nih, nungguin dibayar. Nah, itu tuh bisa langsung ke Akseleran. Kita bisa nanti cairin sekitar 80%. Nah, terus ada lagi produk kami yang lain, bentuknya pembiayaan berdasarkan persediaan barang. Ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang retail. Ada juga yang untuk manufaktur tuh pembiayaan yang berdasarkan mesin-mesin yang dia punya. Mesin-mesin, peralatan-peralatan, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, itu memang 3 produk unggulan kami yang membuat kami tuh grow-nya cukup cepat. Gitu. Saya cepat aja, mungkin biar nggak ini. Jadi, salah satu yang saya senang sebagai Chief Credit dari Akseleran itu, para pelaku usaha yang meminjam di Akseleran itu cukup puas dengan kami. Terbukti bahwa hampir setiap bulan tuh 80%-nya adalah repeat transaction. Jadi dari customer lama. Sehingga itu membuktikan bahwa customer di Akseleran tuh pada puas. Awalnya skeptis, namun memang jadinya setelah nyobain tuh pada puas. Seperti itu. Ini kita udah dari seluruh Indonesia, gambarin aja. Kalau untuk kebutuhan pinjamannya itu, kita biasanya minta dokumen legalitas standar seperti akte, NPWP, SKDP, dan lainnya. Lalu kalau dokumen keuangan, kita tetap minta laporan keuangan tahun lalu dan tahun yang sekarang berjalan, dan rekening koran 4 bulan terakhir. Sedikit cerita juga, kalau nanti misalnya ada yang mau nanyain mengenai equity, Akseleran tuh dari launching sampai sekarang tuh kita udah berhasil fundraising 3 kali. Yang awal kecil memang, lalu pre-series A di Juni 2018 senilai 2,4 juta, 1,85 juta, dan di Agustus kemarin kita fundraising itu di angka 8,5 juta. Jadi kalau nanti ada yang mau nanya mengenai equity, saya juga willing untuk bantu jawab lah, karena ada ceritanya juga, saya ngikutin juga. Mungkin dari aku itu dulu Mbak Didi. Ya, Pak Kris, terima kasih banyak untuk sharingnya ya. Memang dari Jojonomic dengan Akseleran sendiri juga kita sudah menjalankan kerjasama juga ya Pak ya. Betul. Udah berapa bulan tuh Mbak ya? Udah setahun ada kan? Kontraknya udah dari Februari ya Pak ya. Kita kerjasama sudah dari Februari, awal tahun inilah gitu ya. Iya, betul. Dan kemarin juga tim Akseleran juga udah datang ke Jojonomic juga Pak. Sharing informasi lebih detail gitu kan tentang kerjasamanya kita. Jadi mungkin untuk audiens di sini yang tertarik nih dengan
company loan ya, kebetulan memang kerja sama Jojonomic dengan Akseleran tentang company loan gitu ya, dan ada personal loan juga gitu ya, Pak Kris. Halo Mbak Asti. Halo. Ya. Sekarang kita akan dengerin sharingnya Mbak Asti. Silakan Mbak Asti. Oke, aku kayaknya masih inline ya dengan apa yang dibawakan oleh Pak Kristo ya. Thank you tadi udah sharing Pak Kristo. Thank you. Oke, perkenalkan saya Asti, saya CFO dari Jojonomic. Tapi sebenarnya saya latar belakangnya lebih banyak di dunia perbankan ya. Sekitar 15 tahun di dunia perbankan dan industri keuangan non-bank. Makanya kenapa saya diminta untuk mengisi webinar sekarang ya hari ini. Sebelumnya untuk para pengusaha, saya mengucapkan terima kasih karena Anda memberikan kontribusi untuk menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan penyedia lapangan pekerjaan. Tetap semangat ya, walaupun kondisinya kita tahu cukup berat, apalagi di COVID-19 saat ini gitu. Oke. Nah, kita bicara tentang pembiayaan dan permodalan usaha gitu ya. Kalau kita tahu, seiring berjalannya usaha, biasanya pada titik-titik tertentu itu owner atau perusahaan biasanya membutuhkan pembiayaan dan pembiayaan dan tambahan modal kerja gitu ya, untuk pengembangan usahanya. Nah, sebenarnya pembiayaan itu ada dua macam sih, pembiayaan modal kerja pada dasarnya sama pembiayaan investasi. Kalau pembiayaan modal kerja ini biasanya terjadi karena adanya gapping cash flow, di mana terdapat perbedaan waktu antara uang keluar dan uang masuk. Dan adanya proses menghasilkan barang dan jasa. Kayak flow prosesnya kurang lebih adanya pembelian raw material, terus kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk production process, kemudian ada inventory dan sales. Ini seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Kristo ya, bahwa saat ini sebagian besar perusahaan mungkin mengalami kendala dari sisi cash flow, karena mungkin modal kerja banyak yang tertahan di inventory gitu. Jadi inventory barang jadinya banyak ketahan karena demand-nya menurun. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membutuhkan owner atau perusahaan itu membutuhkan tambahan modal kerja. Contohnya kalau ilustrasinya, misalnya kita merupakan produsen hijab, berarti di awal dia membutuhkan pembelian raw material untuk bahan atau obat untuk benang atau manik-manik, terus kemudian dia membutuhkan waktu untuk melakukan produksi, mencetak bahan tersebut sesuai dengan desainnya, kemudian untuk menjahitnya, terus kemudian setelah menjadi barang jadi, belum tentu seluruh barang jadi itu langsung terjual menjadi sales dan menghasilkan dana, gitu ya. Jadi semakin besar gapping harinya, maka semakin besar juga kebutuhan modal kerjanya. Nah, modal kerja ini biasanya bersifat kebutuhan jangka pendek dan merupakan pembiayaan yang atas aset lancar, yaitu tadi atas inventory ya. Dan biasanya besarannya itu ditentukan oleh omset penjualan. Nah, kebutuhan kedua adalah pembiayaan investasi. Kalau pembiayaan investasi ini biasanya lebih besar lagi karena lebih ke untuk pembelian barang-barang modal. Contohnya kalau misalnya kita merupakan pelaku usaha di bidang catering, mungkin kita butuh untuk perluasan dapur, terus kemudian pembukaan outlet atau pembelian mesin produksi dan lain-lain ya. Nah, kalau pembiayaan investasi ini ya, kalau modal kerja tadi kan dia pembiayaan jangka pendek. Kalau investasi itu lebih jangka panjang karena barang modalnya sendiri kita bisa pakai untuk 1 tahun lebih gitu ya, lebih dari 1 tahun gitu. Nah, untuk pembiayaan investasi ini makanya perlu sekali dilakukan adanya proyeksi cash flow gitu. Apakah kita mampu ketika kita membeli barang modal ini, apakah kita mampu untuk mengembalikan pinjaman dalam waktu tertentu gitu. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadikan suatu hal yang menjadi pertimbangan bagi owner untuk memutuskan apakah dia tetap menggunakan modal sendiri atau dia mulai untuk mencari pembiayaan dari luar gitu ya. Nah, kapan owner memutuskan untuk mencari atau menggunakan pembiayaan dari luar modal sendiri? Yang pertama udah pasti karena adanya kebutuhan dana ya. Jadi kebutuhan untuk modal kerja atau investasi, pembelian belanja modal, di mana kebutuhan ini karena sifatnya mendesak dan adanya opportunity, jadi mau nggak mau dia harus mencari
pembiayaan atau mencari modal tambahan. Tapi selain kebutuhan dana, ada juga kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya sebenarnya strategik, yaitu kebutuhan untuk melakukan kolaborasi ya. Contohnya, ternyata owner selain butuh dana juga sebenarnya dia juga membutuhkan strategic partner, gitu, di mana biasanya owner membutuhkan partner yang sudah terjun terlebih dahulu di industri yang sama, atau membutuhkan orang yang dapat memberikan advice dan strategi untuk mengembangkan usahanya. Terus mungkin juga dengan dia melakukan mencari partner baru, dia juga bisa memperluas jaringan atau networking-nya mereka. Ada juga alasan lain kenapa owner memutuskan untuk mencari pembiayaan dari luar. Mungkin salah satunya nih, contohnya adanya syarat dalam mengikuti tender dengan nominal besar, di mana biasanya diminta dukungan pembiayaan baik dari bank maupun pemegang saham. Contohnya misalnya dia cuma punya modal di setor, misalnya sekitar 1 miliar, terus tiba-tiba harus mengikuti suatu tender yang nilainya lebih besar dari modal yang ada, maka mau nggak mau dia harus mencari pembiayaan yang siap dipakai oleh owner untuk mengerjakan proyek tersebut. Gitu. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kristo, jenis-jenis sumber pendanaan itu bisa dari debt fund atau hutang, atau biasanya dari equity fund. Nah, kalau debt fund ini udah sangat familiar ya, kita dengar ya, kita bisa pinjam dari bank, dari lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini misalnya perusahaan pembiayaan, terus atau kita bisa pinjam dari fintech seperti Akseleran gitu ya, dengan skema crowdfunding. Nah, debt fund itu berarti kalau kita pinjam berarti kita harus ada mengeluarkan suatu cost yang namanya bunga gitu. Nah, kalau di debt fund, karena di Indonesia terutama karena kita diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dulu BI ya, sekarang OJK, maka ada beberapa term and condition yang harus diikuti oleh pengusaha gitu. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya kayak tadi disebutkan oleh Pak Kristo, Akseleran membutuhkan review atas apa aja gitu ya, misalnya anggaran dasarnya atau laporan keuangannya. Nah, itu harus disubmit gitu sebagai dasar pertimbangan bagi bank atau dari fintech untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, ada lagi yang bukan dari hutang, tapi dari modal. Nah, ini namanya equity fund. Equity fund itu salah satunya ada yang namanya angel investor. Angel itu kan malaikat ya, jadi kayak baik hati, orang-orang yang baik hati, banyak duit, terus deh gitu diminta oleh owner untuk ikutan patungan di modal di usaha saya gitu ya. Nah, orang-orang ini yang memberikan suntikan dana atau modal tambahan untuk si owner melakukan perluasan usahanya. Nah, kalau di sini, kalau di angel investor, kita juga mesti pilih-pilih gitu, bukan tamu-tamu malaikat, kan juga ada yang bermuka dua gitu ya katanya. Jadi maksudnya gini, kalau bisa kita harus tahu nih angel investor ini yang kita pilih individu-individunya yang kita tahu karakternya gitu. Kayak contohnya misalnya kita tahu nih tante kita kayak banyak duit nih gitu dan orangnya kayaknya suka investasi gitu ya. Tapi mungkin orangnya nggak sabaran gitu, apa kita mau kerjasama dengan orang yang memiliki karakter tersebut gitu. Khawatirnya kita baru jalan kerjasama 1 bulan, tantenya udah kayak, mana nih uang tante kok belum balik lagi gitu. Kan pusing juga ya, maksudnya baru bisnis, baru mulai merintis, terus tiba-tiba kayak udah ditagihin harus menyetorkan satu profit gitu. Jadi kita mesti tahu karakter orang yang mau kita jadikan angel investor atau kita tarik untuk bekerjasama sebagai partner. Gitu, dan yang pasti harus memiliki visi yang sama gitu ya, bahwa kita yakin orang yang akan memasukkan dananya ke perusahaan kita ini adalah orang yang memiliki visi untuk mengembangkan suatu usaha gitu, dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai resiko-risiko bisnis yang akan dihadapi gitu. Jadi kalau nanti sesuatu hari terjadi apa-apa ya bisa saling mendukung, bisa saling memberikan solusi gitu, dan bukan hanya mementingkan profit semata. Oke, selain angel investor, mungkin yang tahapan yang lebih tingginya lagi itu ada private equity dan venture capital. Sebenarnya ini sama aja sih. Jadi private equity atau venture capital adalah suatu perusahaan yang dia mengumpulkan dana dari beberapa investor besar gitu, dijadikan dalam satu wadah, dan mereka akan mereview kira-kira usaha-usaha apa yang bisa mereka danai gitu. Jadi tingkatannya mungkin lebih tinggi daripada angel investor karena private equity biasanya size-nya juga lebih besar gitu ya.
Nah, kapan bisa masuk private equity atau venture capital, itu lebih kepada ini aja sih. Kalau private equity itu biasanya masuk ke dalam perusahaan yang udah established gitu, tapi mungkin mereka kayak ada salah ada sesuatu yang harus dibenerin di perusahaan tersebut. Nah, biasanya private equity akan masuk dan mereka juga bisa masuk sebagai operating gitu ya, masuk ke operasionalnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi biar perusahaannya bisa profit lagi. Nah, kalau venture capital malah biasanya lebih ke startup company. Nanti mungkin Pak Kristo juga bisa menjelaskan lebih lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Kristo ya. Oke, kemudian perbedaan menggunakan model sendiri dengan model investor gitu. Nah, ini kita juga mesti pelajarin nih, maksudnya jangan sampai kita yakin bahwa kita butuh investor, tapi ternyata di pertengahan jalan kita kayak agak menyesal gitu ya. Nah, ini modal sendiri, kita tuh memiliki kuasa penuh dalam menjalankan usahanya dan nggak ada intervensi dari pihak lain dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan kalau kita meng-engage investor untuk masuk ke dalam perusahaan kita, biasanya investor ini akan menjadi pemegang saham mayoritas dan memiliki kendali dalam operasional perusahaan, sehingga suatu decision sekarang nggak serta-merta kita sendiri yang mengambil keputusan. Kita harus juga mempertimbangkan investor yang sudah masuk tersebut. Terus kemudian dengan model sendiri, dengan kita menjalankan usaha sendiri, kita lebih fleksibel gitu ya, terutama jika berkaitan dengan keinginan untuk merubah jenis bisnis atau rencana bisnis gitu. Tapi kalau kita udah meng-engage model investor, nah kita biasanya harus strict to the rule gitu, bahwa di awal kita tuh udah sepakat untuk menjalankan usaha apa. Nah, ini biasanya agak susah kalau tiba-tiba kita mau merubah bisnis kita. Kemudian selanjutnya, kalau dengan modal sendiri, negatifnya adalah perkembangan usaha pasti lambat ya, karena kan memiliki keterbatasan dalam modal dan networking. Sedangkan kalau untuk dengan adanya investor yang masuk, biasanya perkembangan usaha akan semakin cepat. Jadi kalau misalnya kita tahu, kayak sekarang banyak tuh coffee shop gitu ya, tiba-tiba ada satu dua merek yang tiba-tiba memiliki jaringan yang sangat luas gitu, dimanapun kita pergi kayaknya ada aja gitu branch-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya karena adanya investor yang masuk, yang dia memberikan modal untuk coffee shop ini memperbanyak dia punya jaringan branch-nya gitu. Dari modal sendiri juga segala jenis resiko kan merupakan beban dan tanggung jawab sendiri ya. Sedangkan kalau kita meng-engage investor, resiko yang dihadapi dapat di-share dengan investor, dan investor dapat memberikan advice yang berguna bagi owner. Jadi kita bisa sharing lah, seperti itu. Jadi tidak hanya sharing profit, tapi juga kita bisa memberikan sharing suatu problem gitu ya. Sebelum masuk, maksudnya dari bank ataupun dari debt fund atau dari equity fund, sebelum masuk untuk membiayai usaha kita, mereka akan melakukan suatu analisa gitu. Nah, secara garis besar analisanya ada dua, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif itu lebih ke sifatnya yang lebih ke financial ya gitu. Sedangkan kualitatif lebih ke kualitas. Contohnya kayak salah satunya misalnya produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dilihat nih, nanti biasanya dilihat, nih produk kita ini unik nggak sih, memiliki kualitas yang baik nggak? Terus bagaimana demand-nya di masyarakat gitu ya. Dan misalnya juga apakah banyak barang substitusinya, banyak kompetitornya. Nah, itu menjadi salah satu analisanya dia. Kemudian yang kedua misalnya pangsa pasar. Kayak pangsa pasar lebih kepada demand ya. Ini potensi pasarnya di mana gitu kan. Terus kemudian dari kualitas manajemennya, apakah usaha yang kita jalankan ini memiliki struktur organisasi yang baik gitu ya, misalnya sudah ada adminnya, sudah ada orang keuangannya, dan misalnya pemegang kuncinya juga memiliki pengalaman yang cukup baik di bidang industri tersebut gitu. Terus kemudian dari sisi kompetitor, apakah semakin banyak kompetitor biasanya ya investor atau kreditur juga agak sedikit memiliki nilainya jadi kayak agak kurang gitu kompetitornya, karena kan jadi semakin susah kita mengembangkan usaha ya. Kemudian dari sisi legalitas, nah legalitas ini juga harus direview dengan baik dari sisi investor. Kalau misalnya di sini ada pendengar yang ingin menjadi angel investor, mesti perhatiin tuh legalitas perusahaan. Apakah misalnya kalau ada perubahan pemegang saham sebelumnya telah diselesaikan dengan baik gitu ya.
Terus apakah ada isu-isu hukum yang belum terselesaikan. Nah, itu kita juga harus review. Kemudian dari sisi kuantitatif, ini lebih sisi keuangan, yang paling penting adalah proyeksi profitabilitas gitu. Jadi biasanya bank atau investor tuh ingin melihat gitu, ini prospek untuk profitabilitasnya seperti apa, berapa besar, dalam jangka waktu berapa dia akan mendapatkan profit gitu. Terus kemudian dari sisi cash flow juga begitu. Kira-kira kita harus mengachieve suatu sales di angka berapa agar cash flow kita tuh bisa positif di setiap bulannya, dan bagaimana caranya untuk mengenerate sales tersebut gitu. Terus yang ketiga juga untuk jangka waktu tertentu berapa sih sebenarnya kebutuhan modal kerja dan investasi. Yang keempat yang tadi sudah jelaskan mengenai payback period, jadi berapa lama sih. Kalau investor sama bank tuh paling senang kalau payback period-nya tuh kecil, sedikit gitu ya, pendek gitu. Jadi baru ngasih mungkin 1 tahun kemudian udah menghasilkan income dan bisa mengembalikan pinjaman atau bisa memberikan dividen. Seperti itu. Nah, oke, ini nanti akan dibahas lagi di case ya. Nah, ini ada study case. Ini saya coba memberikan gambaran. Kira-kira kalau misalnya resiko-resiko apa sih, hal-hal apa gitu, masalah-masalah apa yang akan dihadapi jika kita ingin meningkatkan modal dengan menggait investor, atau kita mau melakukan pengajuan pinjaman gitu ya. Study case pertama saya bacain. Jadi perusahaan A melakukan fundraising dengan angel investor perorangan untuk kepentingan perkembangan usaha restorannya, di mana setoran modal investor akan digunakan untuk sewa tempat, renovasi, dan modal kerja. Dari setoran modal yang dijanjikan sebesar 2 miliar, angel investor baru melakukan penyetoran modal sebesar 500 juta di awal, yang digunakan untuk biaya renovasi tahap 1 sebesar 500 juta. Jadi, dari total biaya investasi yang mereka sudah sepakati akan menyetorkan 1,5 M. Jadi, istilahnya mereka belum bayar yang 1 miliarnya gitu ya, karena akan ada tahap kedua. Pada saat perusahaan owner membutuhkan dana untuk pembayaran renovasi tahap kedua, angel investor tidak dapat menyetorkan sisa dana sehingga renovasi terhenti. Kemudian perusahaan atau owner juga tidak dapat menjual saham ke pihak lain atau mencari investor baru, dikarenakan di dalam perjanjian diatur bahwa untuk menjual saham atau mencari investor baru harus persetujuan angel investor. Ini kayak mati segan, hidup segan mati tak mau ya. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau ngelanjutin renovasinya nggak ada uang, dia pengen cari investor baru nggak boleh sama investor yang lamanya gitu. Nah, lesson to learn-nya apa? Bahwa kita sebagai owner dalam perjanjian kerjasama harus diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Kadang-kadang kita kalau mau nikah ya, anggapnya mau nikah, kayaknya apa-apa semua indah gitu ya. Nggak dipikirin dia tuh nanti masalah ke depannya gitu kan. Nah, ini begitu juga terjadi kalau kita mau meng-engage suatu kerjasama gitu. Biasanya omongannya indah-indah aja, aku punya duit kok 1,5, tenang aja segala macam. Jadi kita kayak ngegampangin, padahal banyak resiko-resiko yang terjadi, yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, yang harusnya bisa kita jaga dari sisi legalnya. Jadi kalau saya menyarankan, sebaiknya perjanjian itu benar-benar dibuat detail, hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas dan dibuat notaril, bukan di bawah tangan. Bukan di bawah tangan. Jadi kalau notaril itu berarti perjanjian itu dibuat oleh notaris ya. Jadi biasanya notaris juga akan memberikan masukan gitu kalau ada pasal-pasal tertentu yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, perusahaan atau owner harus melakukan review terhadap calon investor, misalnya dengan melakukan market checking atas kredibilitas investor dan memperoleh informasi kemampuan keuangan. Bisa kita mintakan misalnya rekening koran dari calon investor gitu ya, untuk melihat bahwa memang mereka memiliki dana yang memadai untuk masuk sebagai partner kita. Oke. Ya, untuk study case kedua. Nah, ini contohnya adalah seorang investor melakukan kerjasama dengan perusahaan A atau owner A dalam mengembangkan usahanya di industri food and beverage berupa kedai kopi yang dinilai memiliki cita rasa dan konsep yang menarik dan unik.
Setelah perjanjian kerjasama berjalan dan setelah dilakukan setoran modal, ternyata perusahaan A atau owner A membuat usaha baru di industri yang sama dengan konsep yang sama, namun dengan pricing yang lebih murah. Nah, tuh gimana tuh? Hal ini dinilai merugikan bagi investor karena selain owner tidak fokus dalam menjalankan perusahaan awal, perusahaan baru ini juga dinilai menjadi kompetitor. Ini kita sering ya, dengar ya bahwa kayak pecah kongsi itu sering banget ya terjadi gitu kan. Ya, karena mungkin salah satu shareholder tidak fokus lagi mengerjakan usahanya karena mereka memiliki usaha yang lain gitu. Lesson to learn-nya juga sama dengan menurut saya sama dengan study case yang pertama. Jadi hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diatur dengan jelas dalam perjanjian, termasuk perihal tidak diperkenankannya owner untuk menjalankan usaha lain yang menjalankan konsep yang sama. Sebaiknya jika dana yang disetorkan oleh investor cukup besar dan menjadi majority, investor dapat menempatkan orang kepercayaan atau secara pribadi terlibat langsung dalam manajemen, sehingga fungsi monitoringnya dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, yang ketiga, ini case-nya kalau debt fund ya. Jadi seorang pengusaha sudah menjalankan usahanya berupa toko baju muslim dengan omset per bulan sebesar 300 juta. Saat ini owner tersebut membutuhkan modal kerja tambahan yang akan digunakan untuk menambah inventory barang jadi, dikarenakan adanya rencana membuka cabang. Owner mengajukan pinjaman kepada bank dan telah melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Tapi owner cukup kecewa dikarenakan bank tidak menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Alasan dari bank adalah karena omset tidak tercermin di rekening giro. Jadi contohnya si owner mengaku bahwa omset per bulan adalah 1 miliar, tapi waktu bank melihat atau mereview rekening gironya, yang terlihat di catatan rekening giro, uang masuk itu atau uang sales itu hanya sekitar 500 juta. Jadi tidak mencerminkan yang angka 1 miliar. Lesson to learn-nya, dalam melakukan analisa kredit, bank melalui account officer-nya biasanya melihat dokumen dan data pendukung. Selain melihat kunjungan ke lokasi usaha, account officer juga menganalisa penjualan melalui rekening giro. Sebaiknya penerimaan dari penjualan disalurkan melalui rekening giro sehingga omset penjualan dapat tercermin di rekening. Hal ini akan mempermudah bank melakukan verifikasi data. Nah, jadi kalau saya sangat mendukung sekali kalau sekarang tuh banyak banget usaha-usaha yang pembayarannya melalui payment gateway ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalau restoran kita bisa pakai GoPay atau OVO atau jenis pembayaran transaksi digital lainnya gitu. Karena otomatis pembayaran tersebut akan terrecord di dalam rekening giro owner atau perusahaan. Nah, selain ini bisa memberikan verifikasi yang mudah bagi bank, di sisi pengusaha juga akan mempermudah untuk melakukan konsolidasi gitu. Jadi misalnya di akhir bulan dia bisa mengkonsolidasi berapa sih uang yang masuk dari sales, terus kemudian dicocokkan misalnya dengan inventory-nya dia, dicocokkan juga dengan pengeluarannya dia, itu akan lebih bagus gitu pencatatan keuangannya. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Nanti kita teruskan di tanya jawab. Semoga berguna ya, bermanfaat bagi para peserta pendengar. Thank you. Wah, thank you banget Mbak Esti. Ya, detail banget sampai ada case study-nya juga ya. Saya yakin pasti audiens yang ada di sini udah semakin pede buat jalanin bisnis atau plannya udah jadi lebih matang gitu ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacakan, mungkin boleh kali ya saya selaku dari Jojonomic juga cerita sedikit tentang Jojonomic yang mungkin audiens di sini masih ada beberapa yang bertanya-tanya Jojonomic itu apa sih? Bergeraknya apa sih gitu ya. Jadi Jojonomic ini sebetulnya lebih kepada B2B bisnis yang kita berangkat dari Reimburse, aplikasi Reimburse yang kita sebutnya Jojo Expense ya. Kalau mungkin yang saat ini berjalan tuh Reimburse itu kita harus ngumpulin bonnya, kemudian kita harus tempel-tempelin ya di kertas kosong atau kertas bekas, kemudian kita harus ngerekap lagi di Excel gitu ya, kemudian minta tanda tangan approver beberapa, semuanya udah oke, baru masuk ke finance untuk dilakukan reimburse. Kurang lebih
prosesnya cukup panjang dan manual gitu ya. Nah, di sini Jojonomic membantu dengan aplikasi Jojo Expense untuk simple banget, tinggal buka aplikasi Jojonomic, foto bondnya, dan itu bisa langsung diterima bondnya ke approver yang sudah di-set gitu ya. Dan hitungan detik bahkan ya, itu udah bisa di-approve atau reject. Jadi tanda tangan itu digantikan dengan button approve atau reject. Dan kalaupun reject itu ada komennya. Kadang kan kita suka bingung ya, kenapa ya kok ini kayaknya kurang deh, kemarin nge-reimburse-nya nggak segini gitu. Apa yang kurang ya? Nah, kalau di aplikasi Jojo Express itu bisa diberikan komen kenapa ini di reject dan seperti itu. Oke, kemudian ada juga produk setelah Jojo Expense, kita berkembang ke absensi atau digital attendance ya, familiarnya. Kita namakan produknya adalah Jojo Times gitu ya. Nah, itu bisa juga sampai dengan menghitung cuti, bisa absen bisa di mana aja kita absen. Sepertinya pertanyaan sudah muncul nih dari panitia webinar. Mungkin saya coba bacakan pertanyaan pertama dulu ya. Oke, dari Bapak Hardi Saputra. Pertanyaannya, saya Hardi ingin bertanya, lembaga keuangan seperti apa yang sesuai untuk melakukan peminjaman modal bagi anak muda atau milenial yang baru merintis usaha? Apa saja yang perlu dipersiapkan saat akan melakukan peminjaman modal agar bisa dapat pinjaman? Terima kasih. Nah, sebaiknya dari Pak Kris mungkin bisa bantu jawab untuk pertanyaan tersebut. Oke, Mbak Gaby. Iya, untuk Pak Hardi, terima kasih pertanyaannya. Terlepas dari anak muda atau milenial, kalau menurut saya sih nggak ada yang pas ya, kalau itu bukan target market ya. Jadi mungkin saya fokusnya ke yang baru merintis usaha. Yang cocok tuh untuk yang baru-baru merintis usaha itu sebenarnya nggak terbatas kemana-mana. Tapi memang ada beberapa lembaga keuangan, terutama lembaga-lembaga keuangan konvensional tuh biasanya ada minimum ini, berdiri usahanya berapa lama. Jadi contohnya kayak perbankan tuh biasanya mensyaratkan 1 atau 2 tahun. Kalau salah mau dikoreksi juga tuh Mbak Astrid. 1 atau 2 tahun. Jadi memang kalau untuk usaha-usaha baru itu cocoknya ke lembaga atau startup itu cocoknya kalau ingin meminjam itu bisa ke lembaga-lembaga keuangan yang seperti fintech karena biasanya mereka lebih tidak kaku lah, lebih fleksibel. Lalu kalau untuk mencari injeksi modal itu bisa ke yang dijelaskan Mbak Sri, ke angel investor, venture capital itu bisa. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan peminjaman modal? Tadi Mbak Astri juga udah singgung, saya juga udah singgung. Tadi kelengkapan dokumen sesuai dengan lembaga keuangannya. Contohnya kalau akseleran, kita biasanya minta legalitas yang lengkap. Kalau memang belum berbentuk PT, biasanya kita tetap minta surat keterangan usaha. Nah, terus kalau misalnya keuangan neraca dan segala macam, tapi setidaknya laba rugi. Jadi bisa menggambarkan kondisi bisnisnya seperti apa. Apakah bisnisnya udah untung, apakah bisnisnya rugi, dan biasanya kita cross check ke rekening korannya. Tadi Mbak Astri juga udah cerita tuh, dicek biasanya ke rekening koran. Seperti itu Mbak Gaby. Baik, terima kasih Pak Kris. Mungkin ada tambahan dari Mbak Esti dengan pertanyaan sama? Ya, mungkin tambahannya gini sih, kalau kita melihat dari sisi ininya ya, mungkin dari size pinjamannya ya. Kalau fintech biasanya memang bisa lebih kecil gitu dibandingin bank ya. Kalau bank mungkin memang arahannya gitu. Jadi mungkin dia, saya nggak tahu ya, kalau dulu mungkin kayak 100 juta aja kadang-kadang account office-nya kayak udah malas. sorry. Tapi maksudnya kadang-kadang 100 juta aja kayak udah 100 juta doang. Aduh, gue cari yang lebih gede. Kayak sih gitu. Tapi kalau fintech kan emang semangatnya enggak gitu. Semangatnya kan dia kayak semangat UMKM ya. Jadi ada proposal masuk 5 juta pun kayaknya langsung
proses gitu. Jadi memang dari size-nya pun fintech memang lebih lebih kecil gitu. Jadi sehingga dia juga dan dibantu oleh digitalnya ini memungkinkan mereka bisa memproses lebih cepat dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu. Sedangkan kalau bank ya mungkin karena belum di support dengan digital yang memadai, mereka biasanya memang lebih besar dan prosesnya jadi cukup panjang gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Esti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Antonius Sujarwo. Oke, nama saya Tony, mau bertanya kepada Bapak Christopher Joutua berkaitan dengan keuangan. Bagaimana trik mengatur hutang agar dapat melakukan kewajiban bayar tanpa mengurangi kualitas hasil produk ke konsumen, bahkan meningkatkan konsumen? Terima kasih. Silakan Pak Kris. Iya, jadi sekalian sharing juga, sekalian edukasi juga untuk para pelaku usaha. Khususnya untuk pelaku usaha itu hutang itu harus untuk produktif, untuk digunakan yang produktif, bukan yang konsumtif. Nah, kalau untuk produktif itu tuh impact-nya biasanya customer-nya meningkat. Jadi itu udah korelasinya positif lah. Nah, gimana sih triknya itu biar kualitasnya tuh nggak tergerus oleh cicilannya ke bank? Mungkin pertanyaannya seperti itu, ke lembaga keuangan, nggak hanya ke bank, bisa ke fintech atau ke yang lain. Nah, triknya itu adalah meminjam sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan sesuai dengan kebutuhan atau bahkan sesuai dengan potensi yang ada, tapi sesuai dengan kemampuan dulu. Mampunya berapa sih? Jadi dilihat biasanya kalau di istilahnya di dunia lembaga keuangan tuh free cash flow-nya berapa. Jadi cash yang bisa digunakan untuk bayar cicilan tuh berapa. Lalu itu dikalikan dengan tenor pinjamannya kira-kira berapa, itulah yang bisa dipinjam oleh para pelaku usaha. Jadi jangan sampai meminjam yang tujuannya untuk produktif malah jadi membebani. Itu jangan sampai yang seperti itu. Biasanya kalau kayak gitu tuh orang-orang tuh minjemnya karena ada proyek ini nih, saya dapat proyek ini padahal belum mengukur kemampuannya. Dapat proyek X nilainya 10 miliar, padahal biasanya ngerjain proyek-proyek yang nilainya cuma 500 juta, 1 miliar. Tahu-tahu dapat proyek yang 10 miliar. Baru pusingnya di belakang tuh. Terus disuruh nyicil nanti pusing, baru pusing. Malah banyak yang end up tuh bisnisnya malah hancur gara-gara nggak kuat untuk sustain untuk bayar hutangnya tersebut. Jadi harus melihat juga kemampuannya. Yang utama tuh meminjam berdasarkan kemampuan dan harus digunakan untuk yang produktif. Ini yang untuk pelaku usaha. Itu sih Mbak Kibi. Kalau dari saya mungkin ada tambahan dari Mbak Esti. Ya, terima kasih Pak Kris. Silakan Mbak Esti kalau ada tambahan. Enggak sih, sama sih kayak Pak Kristo ya. Pokoknya intinya ya mungkin lebih dalam kondisi seperti ini lebih konservatif sih dalam menggunakan hutang juga gitu ya. Dan kita harus tahu gitu apakah saat kondisi saat ini merupakan kondisi yang tepat untuk melakukan ekspansi gitu ya, atau kita wait and see dulu gitu. Jadi mungkin lebih konservatif aja sih kalau kondisi sekarang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Setia Anggrewan. Saya Setia Anggrewan mau bertanya ke Pak Kristo, bagaimana jaminan keamanan berinvestasi di akseleran? Apakah dana saya aman jika perusahaan yang saya pilih untuk didanai mengalami gagal bayar? Terima kasih. Silakan Pak Kristo. Saya sudah dibaca. Jaminan keamanan investasi di akseleran itu jaminannya itu adalah kita tuh selalu mitigasi risikonya tuh beberapa layer, beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita menseleksi calon-calon debiturnya. Calon-calon debiturnya kita seleksinya cukup ketat dan cukup detail. Jadi memang di akseleran tuh prosesnya agak sedikit lebih lama lah dibandingkan dengan peer-to-peer yang lain. Kenapa? Karena kita lebih sedikit konservatif dibanding yang lain. Cuman itu jadi keunggulan juga buat kita. Kenapa? Karena kalau yang lebih konservatif itu biasanya resikonya lebih rendah. Nah, pertanyaannya yang kedua itu adalah aman nggak sih dana para investor atau para lender ini di akseleran?
kita tuh sekarang udah kerjasama dengan asuransi kredit. Kita sekarang pakainya asuransi ekspor impor tuh BUMN, itu tuh menjamin menjamin 85% dari nilai pokok pinjaman. Jadi ibaratnya nggak bakal hilang lah 100% gitu loh. At least hilangnya kalaupun gagal bayar itu di angka 15%. Namun yang kita selalu ingetin ke para lender atau investor di Acceleran itu adalah harus diversifikasi portofolio. Jadi kalau di Acceleran kan ibaratnya ada banyak. Jangan punya duit 100 juta atau punya duit 10 juta, masukinnya di satu. Tapi kalau bisa disebar ke 100, ke 10, seenggaknya itu ke 10. Kalau bisa ke 20 minimal. Tapi harus disebar. Kenapa? Karena yang namanya bisnis tuh kita para pelaku usahanya udah baik atau segala macam, cuman yang namanya kendala di lapangan tuh ada aja. Contoh kayak sekarang, siapa yang tahu corona happens gitu loh. Kalau ditanya orang-orang di Desember tahun lalu proyeksi di 2020 gimana, semuanya pasti optimis bakal berkembang dan lain-lain. Ternyata corona happens. Jadinya banyak bisnis-bisnis yang berguguran gitu loh. Itu kan hal-hal yang nggak bisa dikontrol lah oleh para pelaku usaha. Nah, jadi kalau di Acceleran itu usahain diversifikasi portofolio dan jangan takut karena kita tuh udah ada asuransi kredit yang menjamin sekitar 85% dari nilai pokok pinjaman. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kris. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga ya, kita ke next pertanyaan karena banyak banget juga nih yang nanya. Iya. Kebetulan pertanyaan berikutnya untuk Mbak Esti juga nih. Dari Pak Antonius Sujarwo saya. Tony akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Astria Widayanti terkait dengan angel investor. Bagaimana trik atau cara Jitu menarik angel investor tertarik dalam brand atau produk saya tetap stabil sesuai pangsa pasar terkini. Terima kasih penjelasannya. Silakan Mbak Esti. Oke, mungkin seperti yang tadi udah dijelaskan ya, bahwa dalam menganalisa untuk mendesain gitu apakah kita mau masuk ke dalam suatu perusahaan gitu ya untuk kita biayai, itu tadi ada yang analisa kuantitatif dan analisa kualitatif gitu ya. Nah, sebenarnya itu sih yang harus diperhatikan gitu. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu brand, maka brand tersebut kalau menurut saya harus unik gitu, harus sesuatu yang baru, yang belum, istilahnya belum terlalu banyak gitu ya di pasaran. Sehingga orang untuk mau masuk ke atau memproduksi hal yang sama akan susah gitu ya. Jadi kita bisa lebih unggul dibanding kompetitor yang lain. Terus kemudian juga dari sisi administrasi gitu ya, dari sisi administrasi di operasionalnya gitu, itu juga harus diperhatiin bahwa kayak laporan keuangan gitu, pencatatan aset, uang masuk, uang keluar, itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita UMKM terus kayak ya udah deh uang gue sama uang perusahaan campur aja udah gitu ya, nggak boleh gitu karena nanti itu akan membingungkan kita juga gitu. Kayak misalnya tadi jangan-jangan kemampuan perusahaan kita tuh sebenarnya belum mampu untuk meminjam hutang misalnya dengan plafon 1M, tapi karena kecampur sama uang dari pribadi, terus jadi seakan-akan cash flow-nya besar, padahal sebenarnya yang benar-benar kemampuan dari perusahaan tuh hanya misalnya setengahnya gitu kan. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar disiplin gitu ya, untuk membukanya kita disiplin, terus kemudian untuk administrasinya, terus kemudian kita juga udah harus menyiapkan organisasinya dengan cukup baik, kita harus ada plan A, plan B, plan C, itu udah harus penting banget gitu ya, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita udah punya solusi-solusi tertentunya. Mungkin itu sih, jadi yang kira-kira bisa menarik angel investor gitu. Ya kayak kita gini aja, kita punya duit, terus tiba-tiba pengen milih. Kalau di Acceleran mungkin ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Yang satu, yang A udah 5 tahun berjalan dengan omset sebesar misalnya 1 miliar, yang B baru 2 tahun berjalan, tapi omsetnya kecil. Kira-kira kita pilih yang mana gitu kan? Pasti pilih yang kira-kira bisa memberikan suatu keyakinan bahwa dana yang akan kita masukkan itu akan kembali dengan memberikan presentasi yang baik terhadap produk yang kita miliki, dan kemudian juga manajemen atau administrasi keuangan yang sangat baik. Mungkin itu sih. Terima kasih Mbak Esti. Berikutnya ini pertanyaan buat Mbak Esti lagi nih, dari Setia Agriwan.
Saya Siti Anggrewan mau bertanya kepada Bu Asti, bagaimana tips menentukan sektor bisnis yang cocok dijadikan sebagai lahan investasi? Apa aja kriteria yang perlu disoroti? Terima kasih. Silakan Bu Asti. Jadi mungkin nih Setia Anggrewan seakan-akan mau jadi angel investor ya. Oke. Kalau saya nih, saya pribadi sebagai angel investor, mana yang mau saya masukin? Saran saya adalah industri yang Setia Anggrewan sangat mengerti, gitu. Kalau saya ya. Jadi biar kita cukup paham gitu. Proses produksinya itu seperti apa sih? Ini industrinya tuh seperti apa? Nah itu yang kira-kira kita cukup memiliki pengetahuan yang memadai dan kita nyaman di industri tersebut, sebaiknya itu yang dimasukin. Karena kalau misalnya seakan-akan ya kita dibodohi oleh si owner atau perusahaan yang kita mau invest, kita tuh udah tahu gitu loh. Misalnya, gue butuh dana nih, misalnya kayak 1 miliar karena gue butuh untuk pembelian pembelian mesin kopi. Terus kita tahu dong gitu, misalnya kita udah tahu dong kopi kan nggak 1 miliar gitu, 200 juta juga ada kali, 20 juta juga ada, lu mau beli seberapa banyak sampai kita butuh 1 miliar, kayak gitu. Jadi sesuatu industri yang kita cukup tahu dan memiliki pengetahuan yang memadai. Terus kemudian juga industri yang memiliki pertumbuhan yang masih sehat. Mungkin sebaiknya kalau kondisi sekarang mungkin kita akan masuk ke kayak consumer goods gitu. Consumer goods tuh salah satunya juga kayak food and beverage sih, consumer goods ya. Karena demand-nya juga masih gede, kita punya kita punya pasar-pasar juga masih luas dengan besaran kita penduduk Indonesia gitu ya. Jadi consumer goods sih harusnya masih lebih baik. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Kris dan Mbak Esti juga ya. Pertanyaannya dari Muhammad Heri. Bagaimana cara sebagai angel investor agar bisa memitigasi resiko dalam berinvestasi? Mungkin Pak Kris bisa jawab lebih dulu. Silakan Pak. Iya, sama sih kayak tadi jawaban dari Mbak Esti. Kalau saya sebagai angel investor tuh, saya akan cenderung lebih memilih ke industri-industri yang saya kenal, yang saya tahu. Jadi nggak sampai ibaratnya dibodohin lah sama calon-calon pelaku usaha tersebut. Nah, yang kedua juga memang khusus untuk angel investor, kalau dari pengalaman saya itu harus kenal dengan ownernya, harus kenal. Jadi walaupun baru kenal, tapi harus kenalan lebih jauh dengan ownernya. Karena kalau yang namanya angel investor itu biasanya tuh dia tuh investasinya di tahap awal, sehingga yang namanya bisnisnya tuh belum stabil, masih dalam tahap awal sekali. Jadi nggak bisa pengen langsung untung, nggak bisa tuh biasanya. Butuh waktu sehingga apa sih yang harus di make sure? Di make sure itu adalah para co-foundernya itu bisa mengeksekusi bisnis plan yang ada. Karena semua orang tuh bisa bikin bisnis plan yang baik, tapi lain hal dalam melakukan eksekusinya. Jadi harus kenal juga dengan ownernya tersebut. Kira-kira bisa nggak nih orang ngejalanin gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Kris. Selanjutnya Mbak Asti mungkin bisa tambahan. Tambahannya kalau dari saya fungsi monitoringnya harus jalan gitu ya. Contoh kecilnya, kalau misalnya pengeluaran dana gitu ya, bisa aja kita minta, nih kita sebagai angel investor kita minta bahwa approval itu harus ada 2 orang gitu ya, atau misalnya approval tetap si ownernya gitu ya, tapi releasernya si angel investor, karena biar si angel investor bisa monitoring penggunaan dananya gitu ya. Nanti semakin lama dia semakin nyaman, dia semakin memiliki kepercayaannya semakin tinggi, ya mungkin akhirnya dia tidak terlalu terlibat di dalam operasional, tapi mungkin di awal-awal kita bisa meningkatkan sistem monitoring. Mungkin itu sih tambahan. Oke, thank you Mbak Esti. Pertanyaan berikutnya juga mohon untuk bisa dijawab oleh Pak Kris dan Mbak Esti. Pertanyaan dari Antonius Sujarwo. Bagaimana tips menjaga investor dan customer agar tetap antusias terhadap produk yang saya tawarkan? Terima kasih untuk moderator dan tim pembicara sore ini. Terima kasih kembali Pak Antonius Sujarwo. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kris dulu. Silakan Pak. Kalau untuk customer itu memang harus selalu memberikan produk yang
fit atau cocok dengan pasaran. Jadi belum tentu produk dengan material terbaik itu bisa laku di pasaran. Kalau misalnya pasar yang dituju kelas menengah ke bawah, itu nggak bakal cocok dengan produk terbaik karena kecenderungannya harganya lebih mahal. Nah, memang untuk membuat mereka tetap antusias adalah cari produk yang cocok, buat produk yang cocok, dan itu memang harus kalau khusus jadi akseleran ya, dan khususnya untuk startup-startup yang ada tuh, itu tuh butuh eksperimen beberapa kali. Jadi misalnya contoh, tadinya saya mau nyasar kelas menengah, ternyata nih produk saya tidak cocok untuk kelas menengah, itu bisa diganti produknya gitu. Kalau dari saya sih ya terus berinovasi dan menyesuaikan dengan pasar gitu sih. Terima kasih Pak Kris. Selanjutnya Mbak Esti, silakan. Banget tuh kata kunci dari Pak Kristo, berinovasi. Jadi contohnya kayak Jojonomic ya, Jojonomic sekarang kita menawarkan produk yang kita harapkan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya dalam kondisi COVID seperti ini gitu. Jadi mungkin itu tadi kita berinovasi, kita itu jangan jangan terpaku kepada satu produk tertentu aja gitu ya. Kita juga harus memikirkan gitu ke depannya kira-kira apa sih yang paling cocok untuk jasa atau produk yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini atau mungkin ke depannya gitu. Contohnya kalau sekarang kan Jojonomic lagi mengembangkan OS ya, operating system. Di situ mau kerja di mana aja bisa kok gitu. Kita bisa monitoring gitu sampai kita punya kita punya pegawai lagi ngerjain apapun, kita bisa monitoring gitu kan. Berapa lama dia ngerjain apa segala macam, kita bisa lihat gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak kalau kita pikir sebenarnya kayak suatu hal yang mungkin bisa terjadi terus-terusan gitu di kedepannya gitu ya, bahwa orang sekarang work from home tuh emang bisa work from home, nggak hanya COVID aja, tapi nanti kedepannya akan lebih nyaman kalau orang tuh bekerja di luar gitu, dan di rumah gitu ya, dan mungkin dari sisi perusahaan juga lebih efisien karena dia tidak perlu menyewa kantor atau apa. Itu kan suatu inovasi ya yang kita pikirkan bagaimana kita memberikan suatu solusi yang bisa memberikan kenyamanan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dari sisi end user-nya. Mungkin itu sih. Terima kasih Mbak Esti. Mungkin karena waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Jadi kita 2 pertanyaan terakhir ya, yang akan dijawab oleh Mbak Esti, dan berikutnya Pak Kris dulu, kemudian berikutnya Mbak Esti. Oke, pertanyaannya dari Muhammad Akbar Widikdo Mahamboro. Apakah dalam perjanjian dengan angel investor harus melibatkan pihak OJK? Silakan Pak Kris. Jawabannya tergantung dari usahanya apa. Contohnya kalau akseleran dengan siapapun itu, jika ada equity masuk atau injeksi modal masuk, ya kita harus lapor ke OJK-nya. Nah, kalau usahanya itu nggak ada hubungannya dengan lembaga keuangan, ya nggak perlu melibatkan OJK. Seperti itu. Kalau itu cukup straightforward lah. Iya. Terima kasih Pak Kris. Ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Mbak Esti ya, dari Yoga Aji. Pertanyaannya, bagaimana aturan ideal cash flow saat pandemi COVID bagi investor dan pelaku usaha khususnya UMKM? Silakan Mbak Esti. Kalau ideal cash flow berarti cash in harus lebih gede daripada cash out. Ideal seperti itu ya. Nah, maksudnya mungkin begini, sekarang kondisi yang sekarang ada, di mana kita tahu bahwa kita punya penjualan atau pertumbuhan perusahaan mungkin di bawah dari prediksi di awal tahun. Jadi sebaiknya yang pertama kali dilakukan adalah kita review cash flow sampai minimal aja 12 bulan ke depan gitu ya, kira-kira sampai akhir 2021 lah ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa dengan asumsi-asumsi penjualan tertentu yang kita buat gitu ya, misalnya kita anggap kondisi sekarang salesnya akan menurun misalnya sebesar 40% gitu, apa yang harus kita lakukan dengan cash outflow-nya? Apa yang harus kita lakukan efisiensinya? Di mana gitu. Jadi misalnya dengan income 40% menurun, berarti apakah saya bisa membayarkan seluruh pengeluaran operasional perusahaan? Kalau ternyata tidak bisa, apa yang harus saya lakukan efisiensi gitu.
efisiensi bisa macam-macam. Nanti tergantung dari strategi dari si owner atau perusahaan. Tapi yang intinya saya ingin sampaikan adalah bahwa memang ini waktunya untuk kita mengatur cash flow dan kemudian review cash flow dan kemudian membuat asumsi-asumsi ya, bisa asumsinya tuh juga bisa macam-macam. Kita bikin plan A, plan B, plan C untuk melihat seberapa tangguhnya perusahaan ini untuk tetap bertahan menghadapi kondisi COVID. Kemudian kita juga akan mereview apa saja pengeluaran-pengeluaran yang cukup menggerus cash flow perusahaan, itu yang harus dilakukan efisiensi. Intinya itu sih. Semoga bisa menjawab ya, Yoga. Kita mohon izin satu pertanyaan lagi terakhir ya untuk Pak Kris. Pertanyaannya dari Pak Dendi Prakasa. Hingga kapan akseleran ini akan bertahan untuk investasi jangka panjang? Apa jaminan atau statement dari pihak akseleran untuk meyakinkan kita sebagai borrower untuk investasi di akseleran? Silakan Pak Kris. Mungkin maksudnya sebagai lender ya kalau berinvestasi. Jadi yang pertama kita terdaftar dan sudah berizin dari OJK. Itu juga saya tadi lihat ada yang nanyain mengenai investasi bodong. Caranya bertalian lah ini. Itu caranya adalah cari investasi yang sudah terdaftar dan berizin. Jadi nggak sembarangan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua juga dilihat juga track record-nya. Jadi kalau bisa itu memulai suatu investasi itu dari kecil. Nyobain dulu. Kalau udah nyaman, udah terbukti, itu baru tuh ditingkatkan secara perlahan-lahan. Jadi kalau di akseleran tuh banyak contoh-contoh kasus yang mulainya tuh dari 500.000, dari 100.000, and up tuh ada yang sampai investasinya tuh hampir 1 miliar. Jadi itu bukan hal baru bagi kami, karena kami pun kami yakin orang-orang tuh pasti skeptis dengan yang namanya industri-industri baru. Jadi wajar buat kami. Jadi cobain dulu, start small. Kalau 100.000 duit hilang, ibaratnya ya udahlah, itu uang belajar. Atau bahkan kalau di Jojonomics kan nanti ada promo kalau nggak salah untuk yang sekarang ini ada ngobrol 100 ya Mbak ya kalau nggak salah. Itu dapat free 100.000, ya cobain aja dulu pakai itu gitu. Nah, yang ketiga itu selalu diversifikasi portofolio. Jangan sampai jangan masukin ke satu pinjaman doang, tapi ke beberapa pinjaman. Yang keempat, kalau bisa cari yang lembaga keuangan itu, contohnya kayak di akseleran itu yang udah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi. Jadi lebih aman. Terima kasih Pak Kris, terima kasih juga Mbak Esti. Banyak banget sharing ilmu yang bikin audiens pasti semakin confidence ya untuk berinvestasi, untuk berbisnis ya, yang menengah, kecil, ataupun langsung bisnis. Oke, kalau dari saya sih closing statement-nya yang pertama tuh jangan ragu untuk memulai investasi dimanapun, nggak harus di akseleran, dimanapun, termasuk menaruh duit di bank ataupun di saham ataupun di alternatif pendanaan lainnya, alternatif investasi lainnya. Jangan ragu karena investasi itu sifatnya seperti bola salju, terus mulai dari kecil nanti compounded gede. Jadi harus dimulai dari sedini mungkin. Ditambah juga untuk para pelaku usaha, jangan takut menghadapi situasi-situasi seperti sekarang, dijalanin terus dengan semangat dan tetap harus banget menjaga yang namanya internal cash flow. Dan yang tadi udah dijelasin juga, ya bisa kemana-mana, bisa lewat pinjaman pribadi, peer-to-peer lending, perbankan, dan lain-lain. Seperti itu aja sih Mbak. Iya, mantap banget Pak Kris. Poin-poinnya berguna banget nih buat semua audiens nih. Terima kasih Pak Kris. Selanjutnya closing statement Mbak Asti, silakan. Oke, jadi mungkin kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus melangkah ya, gitu kan, harus melangkah. Jadi kalau kita emang ingin memiliki suatu usaha, ya harus kita mulai dari yang kecil, semoga nanti menjadi besar, dan kita kayak bisa learning by doing gitu ya. Dari kecil kita belajar apa kesalahan-kesalahan kita, tapi tetap harus maju gitu. Dan jangan ragu bahwa pasti semua kesempatan dan banyak pintu yang akan terbuka jika kita memang pengen berusaha.
Terima kasih Mbak Esti, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gini, Mbak Esti. Terima kasih Jojonomik. Terima kasih untuk para partisipan juga. Ya, terima kasih banyak untuk partisipan. Iya, cukup banyak loh ini yang join, ada 73 ya audiens gitu ya, dan sampai di akhir pun juga stabil gitu ya, belum berkurang nih, berarti benar-benar materinya oke banget. Tuh Mbak Asti dan Pak Kris untuk sharingnya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, manfaat audiensnya stabil nih sampai terakhir ya, itu 71 ya. Semangat entrepreneurnya sangat tinggi banget ya. Aduh, suka deh, senang deh. Oke, mungkin sudah habis juga ya waktunya ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Kris dan Mbak Asti. Ya, thank you. Ya, selamat sore. Bye. This is Ted. He's the chief. And these are his team members. When working remotely, Ted still needs to manage his team's attendance. Luckily, he has JoJo Times. Not only that, with JoJo Times, Ted can easily keep track of team productivity. Especially when he needs a work update, JoJo Times can increase team productivity by 100%. It seems everything is going well. Sometimes, Ted has to handle the toughest client. But JoJo Times makes it easier to have everything under control. At the end of the day, JoJo Times helps summarize all project and performance reports. It gives the client confidence to finally seal the deal. JoJo Times, the future of work. Now's the time to request leave. How about some relax time in Waikiki Beach?